Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfita Widian Fitriyanti dengan nomor NIM 220806019. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses farmakokinetik dari obat tetes telinga, yaitu karbogliserin atau fenolgliserol. Nah, apa sih obat karbogliserin atau fenolgliserol? Fenolgliserol merupakan obat yang mengandung bahan aktif fenol 10% yang berguna sebagai antiseptik dalam mengatasi peradangan atau infeksi di telinga luar, dan gliserin yang bermanfaat sebagai emolien. Gliserin dapat didistribusikan melalui aliran darah. Komponen gliserin dapat memasuki jalur glikolisis untuk menyediakan substrat energi atau produksi glukosa. Metabolisme gliserin dapat diatur oleh gliserol kinase. Sekitar 7-14% gliserin akan diekskresikan pada urin dalam bentuk yang tidak berubah. Proses farmakokinetik yang pertama itu adalah absorpsi. Senyawa fenol sangat mudah diserap oleh kulit dan jaringan paru. Senyawa gliserin sangat baik diserap secara oral, baik penyerapan di dalam usus maupun lambung, tetapi kurang baik diserap melalui jalur rektal. Yang kedua itu distribusi. Pada 15 menit setelah terpapar dengan obat yang mengandung senyawa fenol, maka senyawa ini akan banyak ditemukan di hati dalam bentuk fenol yang bebas. Setelah 82 menit dari waktu penggunaan obat, fenol akan terdistribusi ke organ hati, ginjal, paru, dan bersirkulasi di dalam darah. Dalam 360 menit setelah penggunaan obat, kebanyakan fenol telah berubah menjadi bentuk konjugasi. Gliserin didistribusikan melalui aliran darah. Secara umum, gliserin tidak ditemukan di dalam cairan okular. Namun, senyawa ini dapat masuk ke dalam mata apabila mata mengalami inflamasi, sehingga dapat menyebabkan penurunan tekanan dalam bola mata. Proses yang ketiga itu metabolisme. Fenol yang masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi metabolit fenol berupa fenilsulfat, fenilglukuronid, quinol sulfat, dan quinol glukuronid. Gliserin merupakan prekursor dari sintetis triasil gliserol dan fosfolipid di hati dan jaringan adiposa. Ketika tubuh menggunakan simpanan lemak sebagai sumber energi, maka gliserol dan asam lemak akan dilepaskan ke dalam aliran darah. Gliserin yang bersirkulasi tidak membentuk protein yang terglikasi layaknya glukosa atau fruktosa. Komponen gliserin dapat masuk ke dalam jalur glikolisis yang berguna dalam pembentukan energi pada metabolisme seluler. Sebelum gliserol masuk ke dalam jalur glikolisis, senyawa ini akan diubah menjadi senyawa antara gliseraldehid 3-fosfat. Metabolisme gliserol diatur oleh enzim gliserol kinase. Yang terakhir itu eliminasi. Ginjal merupakan organ yang paling banyak mengeliminasi senyawa fenol. Gliserin memiliki waktu paruh 30-45 menit dan kira-kira 7-14% dari dosis obat yang digunakan akan diekskresikan tanpa mengalami perubahan senyawa melalui urin dalam 2,5 jam setelah penggunaan.